Oke, jumpa lagi di channel Belajar Agama Islam kelas 10 bersama saya, Nur Mutamimah SPDI. Saya guru agama Islam di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 10 SMK Negeri 1 Kelapa Kampit? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran agama Islam hari ini, alangkah baiknya kita baca doa bersama-sama. Dalam bab 2 ini kita akan belajar tentang iman. Perhatikan gambar pohon cabang iman di samping. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman ataupun cabang-cabang iman, baik itu pengertiannya, dalilnya, makna dan manfaatnya. Yang kedua, siswa dapat mempresentasikan makna syu'abul iman. Yang ketiga, peserta didik ataupun siswa meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Yang keempat, peserta didik mampu membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amanah yu'minu imanan yang artinya beriman ataupun percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan ataupun keteguhan hati. Menurut Imam Syafi'i, dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Alawi dalam kitab Qami Ut-Tughyan ala Mahzumati Syu'abu Al-Iman, iman terdiri dari 6 pilar yang bisa menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun, bisa juga mengurangi amal manusia jika ditinggalkan. Oke, sekarang kita akan membahas 6 pilar tersebut. 6 pilar keimanan itu biasa kita kenal dengan rukun iman. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada Rasul, Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 172, Allah berfirman yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya, hadis tentang iman, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu berkata la ilaha illallah, yang paling ringan yakni menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu termasuk bagian dari iman. Dalam buku paket untuk siswa, pegangan siswa, dijelaskan 77 cabang ataupun 60 cabang lebih. Silahkan anak-anak semuanya untuk membaca di perpustakaan buku paket agama Islam untuk membaca dan mengetahui 77 cabang iman dan 60 cabang lebih iman tersebut. Karena kalau kita dibahas di sini akan terlalu panjang. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang beriman, yaitu jika mendengar nama Allah disebut maka
bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat Al-Quran maka bergejolak hatinya untuk mengamalkannya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan sholatnya. Yang keempat, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna ataupun tidak bermanfaat. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Yang ketujuh, yaitu berjihad di jalan Allah. Problematika praktik keimanan di sekitar kita. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan teknologi saat ini, grafik penyimpangan perilaku moral seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Ada 5 ujian untuk orang mukmin. Yang pertama, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mukmin dihadapkan kepada 5 ujian, yaitu satu, mukmin yang menghasutnya, yang kedua, munafik yang membencinya, yang ketiga, kafir yang memeranginya, yang keempat, nafsu yang menentangnya, dan yang kelima, syaitan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailani. Selanjutnya, anak-anak, silakan link YouTube ini diklik 2 kali untuk melihat kisah haru Abdullah bin Hudzaifah, seorang panglima perang yang kuat dengan keimanannya, diberi jabatan, diberikan harta, tapi tetap tidak merubah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menambah referensi kalian, silakan nanti ditonton ya. Hikmah dan manfaat syu'abul iman. Yang pertama yaitu iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga, iman akan membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Oke anak-anak, silakan dipahami aktivitas 2.6 ini. Silakan nanti kalian lakukan dan refleksikan dan bermuhasabah diri. Dan nanti setelah kalian lakukan untuk pertemuan yang akan datang ataupun selesai pelajaran ini, Ibu akan memeriksa hasil tugas kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di channel saya yang lainnya.